SAW. Semoga syafaatnya tercurah kepada kita semuanya, baik di dunia, lebih-lebih juga di akhirat nanti, yang sebagai diutus Allah untuk mengemban amanah, untuk melanjutkan agama Allah, untuk termasuklah kita ini adalah bagian daripada yang diamanahkan Allah lewat Rasulnya untuk mencetak pula generasi-generasi pelanjut agama Allah, untuk melanjutkan agama Allah di muka bumi ini. Bapak pendiri, Bapak Ketua yang insya Allah dirahmati Allah, dan Bapak Ibu juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Bapak Ketua Yayasan sebelum tanggal 4 ayam tadi, menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita insya Allah akan berdepan untuk menyeragamkan pakaian. Namun suatu hal yang pertama COVID, sehingga dampaknya ke ekonomi. Janji-janji itu Bu, janji itu Pak insya Allah tetap lanjut. Ya. Apa namanya? Ya, pasti. Hanya saja tadi yang jumlah yang ada hanya cuma 15, yang jumlah yang dicadangkan itu Pak kepala 21. Jadi mudah-mudahan mungkin yang hadir ini ya tidak dalam keadaan sehat. Kalau saya dalam pasien itu yang pertama. Yang kedua, pakai malas sekolah yang sepanjang bantuan Pak Sumbangan. Sampai di mana? Kemarinnya itu Pak. Pakaian anak sudah jadi Pak, jadi sudah lunas. Tinggal saya mau ambil, tapi bilang Kak jangan dulu Pak bil karena masih dalam situasi COVID. Jadi tadi sekali Pak ya. Jadi silakan saja diambil Pak, kemudian dananya berapa, kami akan selesaikan. Karena pasti uang yang kita pakai uang kita. Iya Pak. Bisa jadi uang masaknya itu. Tahu jangan minta tolong. Saya juga menunggu selama ini. Yang saya kan begini Pak, setiap ada perintah kerja dalam Quran, apalagi mengutang Pak ya. Iya Pak. Saya artinya merasa berat ketika beban itu Pak. Kita yang menukung sementara tentang hidup saya. Jadi untuk ke depan minta tolong apapun bentuknya. Namanya apa kebijakan saya Pak tolong disampaikan sekali kembali masalah. Ya, supaya saya juga punya jawaban sama Bapak. Jadi, karena kenapa uang itu 1 juta saya luar biasa banyak. Jadi yang pertama pada sekarang untuk Bapak Ibu yang perlu yayasan ini, yang kedua pakai anak sekolah. Nah, dan itu karena itu sudah sifatnya hutang. Saya sifatnya sudah berhutang itu artinya bahwa sudah jadi. Uangnya kita bayar di sana, tapi uang ini saya dapat siapa yang buat siapa yang dipakai itu Pak? Pribadi Pak. Itu Pak. Nah, kemudian disampaikan saya yang lain apa? Pak. Kemudian apa lagi? Insya Allah Bu, pakaian itu yang jumlahnya 21 pasang bukan 21 potong Pak ya. Insya Allah kita dalam waktu singkat ini, andai kata ini kopi sudah sudah selesai dalam Januari ini, insya Allah kayaknya sudah ada. Ya saya takutkan kalau masih kopi ini pas saya jadi rumah sebentar itu mau dipakai di sini mengajar. Iya. Jadi jumlahnya 21 pasang itu. Jadi kayaknya biayanya kan semua yang tanggung. Untuk apa itu supaya punya motivasi lagi untuk menghidupkan yayasan ini. Untuk yang selanjutnya ada satu intensif Bu ya. Selama ini mungkin ini sudah katanya ini yayasan buah saja yayasan yang selalu tiap bulan ada pada satu dua. Ada. Kan kita bahas itu. Selalu tiap bulan. Jadi kemungkinan Bu ya kemungkinan ya jelas tadi jumlahnya ya. Yang kita lihat nilai jumlahnya tapi lihat. Ya. Artinya bahwa supaya yayasan ini perlu bapak-bapak ibu. Insya Allah mudah-mudahan akhir tahun ini artinya saya bisa yang selalu kecilnya ya lumayan kalau satu orang bisa ada 1 juta lalu mau kemudian kita yang pertama tadi pakaian seragam insya Allah kita kalau sudah mulai aman insya Allah jadi sudah ada tinggal dijahit itu yang pertama. Yang kedua pakaian anak-anak itu Pak yang perlu saya minta dikasih saja Pak catatannya uangnya Pak. Yang ketiga intensifnya Bapak
ibu supaya sama. Jadi tahu saya tadi hanya cuma saya berhutang sama ibu. Iya, sama. Saya ganti uang bensin. Mungkin jajan tidak ada penjual di sini jadi uang bensin saja ulang. Iya. Nah, kemudian saya ketikkan Bu, Pak, yayasan ini tolong dijaga baik-baik karena kami sudah komitmen sama beliau waktu yayasan kepala dan keuntungannya saya hanya satu ketika ini bangunan digunakan. Selebihnya saya nggak punya. Kalaupun ada dan beberapa kali tidak akan pernah mengambilnya. Silakan dimasukkan di saat dan digunakan ketika dibutuhkan. Hanya satu saya minta tanggung jawab masing-masing, jangan sampai artinya tanggung jawab kita ya baik. Hanya satu saja. Sehingga kita waktu tenaga kemudian tidak sia-sia. Mungkin yang bisa disampaikan Pak Ketua, Pak Kepala Sekolah, Ibu, Bapak. Untuk yang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bentar kita berikan suatu sharing kepada Bapak apa yang disampaikan. Kita catat dulu. Baik, wejangan yang kedua adalah dari Bapak Penyeluruhan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang cukup kita pelajari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, walaupun dalam kondisi yang serba sulit, menurut saya karena tempat rapat seharusnya kita di tempat yang sebenarnya, tapi karena kondisi COVID-nya sekarang makin melonjak di atas 3% mungkin, sehingga mungkin banyak sekali hal-hal yang kita rencanakan ternyata tidak bisa dicapai, termasuk berjalannya yayasan ini. Kita katakan pelaksanaan yang kita lakukan di pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan seluruh di sini karena baiknya tidak bisa dinilai. Apa yang kita mau lakukan serba susah. Kita mau ke kantor saja susah. Tapi sampai di sana di kepala dulu dari dicatat tanda tangan berapa panasnya, kapan dari Makassar. Alhamdulillah walaupun begitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Divisi Pendidikan, sudah tetap optimis. Kalau Bapak pendiri yayasan, pendiri yang saya menjalankan saya menjalankan bahwa Ketua Divisi Pendidikan sekaligus penanggung jawab seluruh kegiatan pendidikan di Yayasan Anur Baitur Rahim. Ini juga merangkap kepala sekolah MTS. Jadi beliau ini sebenarnya motor utama di bidang pendidikan ini adalah beliau. Karena kalau saya sebagai ketua, saya mungkin hanya sekedar lambang saja. Nah, kalau tanpa beliau ini mungkin NU saja izinnya apanya bisa berkat ketelatenan beliau, kesabaran beliau dengan berbagai kesulitan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah tercapai 2 izin nasional, 3 karena PTA kemarin sudah dilalui lagi. Jadi PTA kita juga tetap berjalan yang baik. Ibu Kepala NU dan MPS yang hadir dan bisa ada guru, anak-anak guru yang hadir, semoga berkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
rapat kita pada pagi hari ini sebenarnya tanpa susunan acara yang kita harapkan. Tadi ini boleh saya catat apa boleh dirapatkan, yang penting rapat dulu. Bisa begitulah kita kopi. Yang penting ada rapat, artinya kita ketemu semua. Jadi mohon maaf ada guru, kepala sekolah, bapak petugas pendidikan adik saya, kemudian bapak pendiri, yang mohon maaf sekali karena seharusnya sudah hampir 2 tahun ini ada di yayasan. Tapi bidang pendidikan alhamdulillah hanya di MI dan MTS ini yang walaupun ada saya yang berbagai kesulitan dihadapi dengan sabar ini, bahkan di tahfiz ini luar biasa tantangannya. Bayangkan kemarin tahun baru mereka ini minta pulang sama anak. Hanya sampai sekarang ini masih 30% belum balik. Ini tantangan semua. Yang saya sampaikan di sini bahwa selain apa yang disampaikan dulu tadi, yang disampaikan dulu tadi ini adalah istirahat kita di atas sebenarnya. Tadi beliau minta maaf karena banyak belum terrealisasi 100%. Tapi seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa karena selalu ada karenanya. Jadi mohon maaf adik-adik semua, anak-anakku semua. Jadi, semoga ini tidak terlalu lama. Saya seperti sejak awal saya sampaikan bahwa kita mungkin berlakukan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksud saya dengan berbagai kesulitan kita harus dari nol melangkah. Ada orang yang membangun yayasan masih lebih parah dari kita ini. Kenapa belum ada tempat? Belum ada. Kalau saya lihat yang ada di yayasan kita ini sudah tinggal kita tingkatkan saja. Sebenarnya sudah ada dasarnya. Dan kalau ada kantor kita di sana kantor. Nah, sekarang yang kita dan beliau ini sudah sampaikan ke saya ini berpikir keras Pak Ketua. Itu tempat mengajar anak nanti. Nah, beliau yang sampai ada katakan tidak dipikir beliau tidak. Kalau dia sudah tahu, pengalaman saya sudah sejak tahun 2000 berapa saya sudah sama beliau. Kalau ada yang bicara ini tetap di pikiran. Kalau belum terrealisasi itu bukan disengaja, tapi memang karena belum bisa di smash. Baru disidorong-dorong saya dulu, ya sudah berapa kali menyampaikan kepada saya bahwa ini saya pikir ini ada MTS. Kalau MTS satu kan sudah jelas sudah ada darurat ya. Tinggal MI dengan MTS Baitul Rahim yang karena sudah dari kelas 1 untuk MTS, kemudian MI sudah 2 kelas. Jadi 3 kelas. Andai kata kita masuk April ini, mungkin, tapi ternyata April tanggal 4 yang direncanakan pemerintah ternyata batal lagi. Jadi silakan mengajar tapi tetap dari namanya. Yes. Ya, tetap kita mengajar, jangan di ruangan. Karena dilarang sebenarnya, boleh di ruangan. Bahkan kalau saya lihat ini perkembangan COVID-19 ini lebih parah ini gelombang kedua. Bayangkan karena sekarang tidak ada namanya zona hitam, artinya di atas 3% ini kena. Kapan satu wilayah kena lebih 3% bisa dilakukan. Bapak dan Ibu,
saya hormati, untuk yayasan sebenarnya layaknya yayasan setelah berdiri seperti kita ini, dan saya sekali lagi sebagai itu mohon maaf, program kerja harus ada. Ya, sebenarnya tahun lalu kita sudah harus bahas program kerja, apa yang dikerjakan di bidang pendidikan, apa yang dikerjakan di bidang dana, apa yang diprogramkan di bidang humas. Karena ada 6 divisi di yayasan kita yang paling utama adalah divisi pendidikan. Itu kita belum menyusun program kerja. Nah, setelah ada program kerja yayasan, harus ada program kerja kepala sekolah dan program kerja sekolah. Dua itu, program kerja kepala sekolah dan program kerja sekolah. Nah, jadi ada 3 sekolah, 2 MTS, 1 ini MTS Serpun yang ini harus ada sebenarnya. Sekarang kita sudah harus lihat apa program kerja kepala sekolah dan apa program kerja sekolah, itu harus diskusi. Nah sekarang program kerja yayasan saja belum. Nah ini kesalahan saya kan, atau tidak bermaksud menyalahkan cara, tapi mungkin karena sulit berkumpul sudah susah. Kesalahan COVID siapa semua itu yang membatasi. Iya. Jadi mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita harus berkumpul lagi minimal menyusun program kerja bidang pendidikan saja dulu. Nanti dibahas untuk bidang mana. Iya, Tapi sebagai yayasan harus lengkap bersama dengan personil seperti itu sekarang. Baru kita bahas itu. Jadi program kerja, tolong saya dibantu di kepala sekolah. Nanti kita bincang-bincang rapat intern dulu. Kepala sekolah, ada 3 kepala sekolah. Nanti kita bahas dulu. Kita ancang-ancang program apa yang kita akan letakkan di MI Baitur Rahim, MTS Baitur Rahim dan MTS Serpong. Apa yang kita harus letakkan dulu itu. Butir-butir yang kita mengerjakan, misalnya di tahun 2021 ya, 2022, apa yang kita ini. Kemudian di situ pasti ada skala prioritas. Nah, jadi saya harapkan nanti kalau kita menyusun program kerja, jangan terlalu over. Karena biasanya yang over rencana akhirnya tidak terlaksana satu pun. Jadi kita pilih program kerja misalnya 1 buat gedung, 2 dana harus begini, 3 guru sekian sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi, berapa lagi persen tidak terpenuhi. Tidak usah terlalu banyak mengambang dulu programkan ini, akhirnya itu artinya saran saya. Jadi yang fokus saja kita programkan nanti Pak, itu ada isu. Kemudian mohon maaf, nanti juga akan ada pembahasan anggaran. Jadi walaupun sedikit itu anggaran, tetap kita harus bahas. Karena kalau sudah itu yang kita sepakati bahwa anggaran sekian dulu, berarti kita tahu target yang kita mencapai setiap bulan, setiap semester dan setiap tahun. Supaya kita tahu. Jadi membahas anggaran itu tidak kalah penting dengan membahas program. Jadi kita bahas program dulu, baru kita bahas anggarannya. Setelah dipadukan itu rapat program kerja dengan rapat bahas anggaran, maka kita tahulah sinyalnya ke depan seperti apa yang kita mau capai. Sehingga nanti setelah kita bicarakan dana, kita tahu juga, oh program ini harus dikurangi. Iya ya. Gitu. Jadi tidak muluk-muluk lah.
Walaupun sedikit, yang penting bisa kita capai. Kita rencana banyak, tapi seperti kita melihat ke langit, susah, belum bisa terbang juga. Jadi saya kira pembahasan anggaran nanti ini, yang keempat ini, inilah mungkin hal yang mendesak, terutama di bidang pendidikan. Ini Pak Pembina yang mungkin akan disampaikan oleh beliau sendiri, hal apa saja yang mendesak akan dikerjakan. Walaupun belum kita letakkan dalam program dan bahasan anggaran, tetapi memang tidak bisa ditinggal, harus dikerjakan karena sudah ada siswa, sudah ada izin operasional. Kalau dari pemerintah sudah tahu bahwa kita ini sudah berjalan, jadi tidak bisa ditawar-tawar, harus berjalan itu. Karena kita mungkin dianggap gagal oleh Pak Narjis dan ke atasnya kalau kita tidak membahas ini hal-hal yang mendesak, terutama di bidang pendidikan. Jadi saya harap juga Pak Ketua Divisi Pendidikan, saya juga tetap dibantu di menangani taktis. Kalau betul-betul taktis juga siang malam, ada sakit, ada masalah, ada yang batu kuku, macam-macam, betul-betul. Biar semua saya dikasih bangun, untung saja dekat. Makanya saya dipilih ke yayasan Pak juga dekat di sini. Nah, apalagi kalau orang sakit sekarang, karena kita mau bawa ke rumah sakit susah. Tidak bisa mobil, ada bisa, tapi tidak bisa bawa mobil. Kalau tahun lalu saya sekali masih ringan. Kenapa? Begitu ada sakit anak-anak tengah malam, saya langsung bawa lari ke puskes. Sekarang kita takut. Aku bagus ya. Takut dong. Jadi mohon maaf adik-adik semua. Saya harapkan sekali supaya kita tetap optimis walaupun keadaan seperti ini. Kita sumbangkan tenaga pikiran kita ini, insya Allah bisa kita capai apa yang kita cita-citakan itu. Karena walaupun kita belum programkan visi misi kita sekarang, tetapi sudah di kepala kita seperti apa Amnul Baitul Rahim itu nanti menjadi lembaga yang bisa diperhitungkan di Kalimantan bahkan di Sulawesi Barat. Kenapa? Remaja masjid saja dulu, begitu kita beliau bangun masjid ini, kita langsung jadi remaja masjid Teladan Sulawesi Barat. Sampai sekarang belum ada yang aktif kita yang belum ada pengganti kita itu. Jadi memang kalau kita mau bisa. Begitu ketatnya itu penilaiannya itu remaja masjid kita bisa capai. Bahkan hampir kita diangkut ke Jakarta daripada mengikuti kegiatan nasional remaja masjid, tetapi ada lagi hambatan. Ini tidak jadi. Ada kebijakan di istana yang tidak merespon itu remaja masjid. Nah, itu ada saja di istana. Seharusnya agama yang diangkat dibatalkan. Nah, itu contoh. Jadi saya kira begitu Pak Ketua Divisi Pendidikan. Saya selalu ingatkan supaya divisi pendidikan ini betul-betul di backup. Karena saya ini orang tua saja, tidak banyak beliau ini. Nah, saya kira begitu. Lalu Pak, bisa kami sedikit. Silakan. Tidak mau kita dengan Pak Ketua. Jadi kami paham mudah-mudahan tidak salah apa yang disampaikan tadi. Kalau saya lihat di sini Pak tempat ada, tenaga ada, ilmu apa lagi rata-rata beliau ini ya pada S1. Jadi mungkin saya mau tanya kendalanya kenapa tidak jalan? Apa ada Sriwijaya? Saya mau tahu. Kalau memang selama ini tidak jalan kita masih ya kita barangkali ibu juga tahu mau bekerja tapi terkendala masalah dana, tentu dia butuh kertas dan lain-lain.
Jadi mungkin dari ibu dari bapak coba contohnya apa kendalanya sehingga artinya kita tahu sama-sama kenapa bisa begini. Kalau ada yang betul ya cuma sudah tidak jalan. Ngomong saja, siapa tahu kami bisa jawab dengan baik. Dan saya dengar pembicaranya bapak tadi saya begitu, toh? Siapa tahu dengan kepercayaan dari yang selama ini kita dipercaya karena mungkin tidak sesuai rencana. Mungkin silahkan bapak. Saya Ya. jawab dulu. Artinya pertama Pak yang kita tidak bisa lampaui ini adalah memang kondisi apa namanya? Kondisi penyakit Penyakit, ya. obat itu pertama. Iya. Kemudian kalau di bidang dana saya rasa saya dengan beliau ini Tidak ada masalah. untuk sedikit-sedikitnya itu tetap ada. Tetapi yang saya maksudkan tadi ini belum disebutkan adalah secara utuh perkembangan apa namanya organisasi belum bisa kita tingkatkan karena kendalanya COVID ini. Kalau itu kopi kalau tidak ada masalah ya. Kemudian kendala-kendala lain Ya. mungkin apa ya kesulitan-kesulitan yang dialami dalam mengelola MTS terutama ini saya kira nanti disampaikan oleh beliau. Makanya saya sampaikan bahwa MTS harus bikin program kerja yang memang sudah harus dilakukan itu, tapi karena COVID juga sehingga tidak. Saya sendiri di apa namanya yayasan ini seharusnya sudah ada program kerja. Ya, cepat kali saya dapat video saya. Ini kendala pertamanya kopi, mungkin kendala kedua apa? Kendala kedua Pak, Ya. nanti beliau secara Ya. utuh dia beri sampaikan bahwa misalnya beliau ini Pak melakukan ini tapi tidak ada ini. Ya, itu yang Nanti bukan beliau kendala yang apa. sampaikan karena saya sudah bicara tadi. Iya. Semua yang memang karena saya sendiri tidak tahu Pak. Yang saya mau sini tadi bukan gagal, Iya. tetapi kita belum bisa berbuat banyak karena COVID-nya ini. Secara utuh memprogramkan yayasan ini saya belum mampu karena kendala ini. Bukan kendala uang saja, tapi memang terutama sekali kendala sekarang. Misalnya saya sendiri mau ke provinsi, ada urusan ini, saya betul-betul pikir baru mau pergi. Insya Allah ketika kendala ini pasti ada rasa pimpinan di atasan kita pasti memahami kita itu satu. Barangkali ada kendala yang bisa kita jawab, namun sampai ini tidak ada. Nah, Ya, itu inilah yang mungkin dirasakan, pasti yang dirasakan Ya. oleh ibu kepala NU, Ya. Bapak sebagai televisi dan ini saya kira ini akan disampaikan. Silahkan Pak. Untuk saya sementara saya kira sekian dulu. Ada 4 poin, yaitu kita harus bikin program kerja. Kemudian dalam program kerja itu kita buat skala prioritas yang tidak terlalu banyak, yang tidak muluk-muluk, yang bisa saja kita capai. Itu yang kita program. Kemudian pembahasan anggaran, kita harus cepat jadi membuat pembahasan anggaran, baik yayasan maupun per unit atau per divisi. Kemudian hal-hal yang mendesak inilah sebenarnya yang saya catat ini, yang saya serahkan kepada beliau. Mendesak di bidang pendidikan karena tidak seperti saya katakan tadi, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi apa kendala Bapak selama 1 tahun yang lalu ya? Disilahkan disampaikan ke kita ke Polri ini supaya kita pikirkan bersama-sama. Saya kira untuk saya sekian dulu. Terima kasih banyak. Saya serahkan kepada Bapak Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Amin Pancasila. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala, yang saya hormati Bapak Hasan, yang saya hormati
Bapak Ibu Kepala Madrasah dan jajarannya. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita dirahmati. Tak lain dan tak bukan, lagi-lagi saya mengatakan bahwa ini adalah suatu kesempatan yang sangat mulia yang diberikan kepada kita semua. Jadi saya berbicara, posisi saya adalah bagian daripada divisi pendidikan. Oleh karena itu, yang saya katakan tadi adalah kesempatan yang diberikan kepada kita tak lain dan tak bukan adalah ibadah kepada Allah. Seperti halnya COVID ini, ya, ini adalah bagian dari kasih sayangnya Allah, maunya Allah agar supaya kita selalu mengingat kepadanya. Karena jangan sampai kita terlena dengan kesenangan, keindahan, kenikmatan barangkali lalu kemudian lupa kita Allah. Jadi sungguh Allah sangat menyayangi kita dengan adanya suatu ujian cobaan tak lain dan tak bukan agar kita mengingat Allah lalu kemudian surganya diciptakan buat kita semua. Tak menginginkan Allah masuk kita ke dalam nerakanya. Nah, demikian pula lah pada perjuangan kita, pada kita semua bapak-bapak, ibu guru, saya katakan Pak, pejuang-pejuang Allah yang begitu keikhlasan sehingga nampaklah apa yang kita lihat dan kita saksikan sekarang membentuk generasi pelanjut agama Allah di muka bumi Allah. Salawat mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi apa yang disampaikan Bapak tadi tentang sebelum saya masuk yang menyangkut barangkali yang disampaikan masalah kendala-kendala. Jadi begini barangkali Pak, pada suatu membentuk suatu program tentunya kita beracuan kepada visi dan misi sebuah organisasi. Jadi visi organisasi tentunya acuannya itu adalah ketika divisi pendidikan membuat suatu program, maka tentunya kita beracu kepada visi misi daripada organisasi. Oleh karena itu, ya untuk membentuk ke sana barangkali ya ada dulu tolak ukur baru kita bikin sebagai landasan. Karena jangan sampai kita buat lalu kemudian rumah itu keru. Saya kira begitu. Jadi ada dulu anunya, landasannya mengayomi di atas, baru inilah yang dituju ke bawah supaya bagus. Namun demikian kita sudah gambaran yang secara nuansa pemikiran ke arah sana, lalu kemudian kita jalankan. Nah, inilah salah satu yang antaranya itu adalah majunya suatu pendidikan. Pertama adalah bikin roti di dalam suatu bidang pendidikan, lalu kemudian roti yang nikmat itu tersebarlah di masyarakat dan masyarakat pasti mengatakan bahwa oh bagus sekali roti di sana, enak dimakan. Nah, ini. Yang kedua adalah tentunya responsibility. Yang saya maksudkan responsibility ini adalah bangun kepercayaan. Jadi saya berbicara Pak ini kepada kepada pakar-pakar pendidik dalam hal kita harus betul-betul membangun responsibility kepercayaan masyarakat. Maksud saya begini, bukan merupakan suatu aturan
tetapi suatu hal yang sudah memang perlu kita jadikan acuan, di mana saya mau katakan bahwa masuknya anak-anak ada dua bidang pendidikan, ada namanya pendidikan umum yaitu SD, SMP, dan ada juga pendidikan keagamaan dibangun Kementerian Agama seperti madrasah. Nah, ini yang kita bangun. Nah, ternyata asumsinya masyarakat adalah ketika anaknya masukkan dalam madrasah, yaitu karena mau agamanya bagus. Oh, di sana bagus karena agama. Saya masukkan anak aku karena mau Kak kalau bisa mengaji. Nah, inilah pernah saya sampaikan Pak kepada teman-teman semua bahwa, dan ini yang pernah saya salurkan 5 kali. Alhamdulillah gitu. Jadi Bapak Ibu, guru yang saya hormati dan saya muliakan, bukan berarti bahwa kita abaikan yang lain, tapi kami sangat mohon ketika kita mengajar jam pertama saja, mohon yang pertama saya berbicara sebagai ketua divisi pendidikan, dan itu barangkali bagian daripada program yang dijalankan namun belum tertuang dalam bentuk tulisan. Dipangaji anak-anak tak dulu walaupun 5 menit sebelum pelajaran dimulai pagi, biar pagi saja, karena itu jitu sekali kalau mau maju. Bukan berarti bahwa kita abaikan namanya pembangunan fisik, karena terkadang itu Pak, saya biasa bagaimana bangunannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi inilah pentingnya kita jauh sebelumnya supaya si rumun-rumun tahu begini, dalam arti menyampaikan suatu program. Jadi bagian daripada program kita, namun belum tertuang dalam bentuk dibukukan atau belum, tapi sudah saya lakukan dan kami lakukan, dan alhamdulillah sungguh haji itu. Jadi sebelum pelajaran dimulai pagi saja, kalau jam keduanya selanjutnya tidak. Insya Allah kalau itu dilakukan mengaji pagi 5 menit saja, ada anak-anak yang kita bina sudah pintar, lalu kemudian sudah pintar ini ajari lagi, ini namanya tutor sebaya. Insya Allah kita guru hanya mengawasi saja, jadi tidak repot. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya pengaji sekong kurang lebih 40 pengaji. Alhamdulillah eksis sampai sekarang di rumahku. Nanti Bapak teman-teman yang biasa ke rumah sore, alhamdulillah kurang lebih juga biasa pun di teras, ya memang kecil terasnya. Di dalam juga rumah kurang lebih juga 30-an kayaknya itu, dan tiap sore alhamdulillah. Saya cuma marah-marah, kenapa tidak ajari tuan temanmu? Iya, Ucubi itu yang pengaji yang saya anggap sudah bagus, kemudian ajari temannya. Kenapa? Ibu dia bisa dengar suara saya. Iya. Maksud saya, ini adalah suatu program jitu yang mana responsibility yang saya katakan tadi adalah itu yang disebarkan keluar ketika saya turun di lapangan mencari siswa. Anak tak kalau sekian bulan insya Allah mudah-mudahan belum naik semester 2 itu sudah bisa mengaji. Ini yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah itu yang dilakukan Pak. Bukan berarti Pak ini kita abaikan bangunan, karena memang sebagian masyarakat juga oleh kata 7% bangunan yang dia inginkan supaya, tapi apa artinya bangunan? Saya katakan SMP 1 dengan MTS Sepong antara langit dan bumi dari segi fisik. Tapi alhamdulillah saya tanya, ada anak-anak MTS SMP 1 sudah kelas 3, anak ke kelas 1. Mereka tidak tahu mengaji, mereka tidak tahu ceramah. Tapi 2 anakku di dalam Pak sudah keliling. Dan saya kasih motivasi, 1 kali berangkat, kalau kau terima ceramah kasih uang 10.000. Saya belak-belakan ini Pak. Dan alhamdulillah itulah yang dilakukan
Jadi saya memang orang ini Pak, bicara belak-belakan los. Ya, jadi maksud saya, ini yang saya katakan dulu, anak tak kumpang ngaji di sekolah ini, di sekolah ini, kalau kasih masuk anak tak. Inilah yang Pak mendorong sehingga di rumahku itu lagi ke sini semua. Yang pertama, mohon maaf Pak, kan dulu itu karena rapat-rapat ceritanya kumpul. Terlanjut tak bilang Pak, saya bilang insya Allah anak tak nanti dia diantar jemput. Nah, ternyata itu disampaikan Pak, ya alhamdulillah Pak jalan terus. Tapi jangan pikirkan itu Pak, ibadahku buat ini Pak. Tadi saya katakan bahwa ya Assalamualaikum. Jadi itu dekat-dekat rumah Pak. Nah, kalau bukan saya yang ngantar Pak, ada lagi Pak bentuk kasihan. Malah saya bilang terus terang Pak ini bantu muka juga, artinya saya tidak full kasih fee tiap bulan, tapi insya Allah saya mau lobby sama Bapak. Kemudian hari kalau banyak siswa, Dutomi kau amalmu kan anaknya 3 masuk di sini. Siapa tahu di kemudian hari bagus ini perkembangan. Nah, dia minta kasihan kantin Pak, karena ekonominya nih. Jadi artinya saya ambil hatinya juga. Iya Bu, seminggu tadi Pak ada yang katanya di luar. Di mana posisinya Pak? Namanya Bu Asih. CS yang nomornya tadi tidak bisa jadi. Aisyah. Ya, maksudnya posisi tempatnya di mana ya? Tempatnya itu Pak? Ada di sekitar stadion. Yes, saya tidak tahu orangnya. Telepon saya tadi ada di rumah kita. Oh, tapi ini HP dipakai. Itu HP-nya Pak. Tadi Pak, ini HP kita. Tadi Pak. Ya. Ya. Ya itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, lagi-lagi ini yang kami lakukan adalah kalau ditinjau memang dari segi materi yang keluar, kalau itu dipikir, tapi memang perlu itu. Tapi saya pribadi Pak, jangan pikirkan inilah anak-anak kita, adik-adik kita yang pikirkan. Iya Pak. Saya pribadi Pak, kalau ada di Allah yang melihat, jangan pikirkan saya Pak. Tapi ini kasihan, karena dalamnya laut tidak dapat diukur, dalamnya laut bisa diukur dalamnya hati. Tapi saya pada itu yang saya katakan itu juga hati saya Pak. Saya di dalam listrik. Iya Pak. Kalau ada sih. Namun beberapa nota-nota yang pernah saya berikan, kalau ada lagi saya bikin saya kasih Bapak. Dan itulah sebagai responsibilitas tanggung jawab saya ini. Namun demikian saya tidak pungkiri Pak, ada beberapa yang memang saya bikin tapi saya tidak Pak. Tapi jangan saya ikhlas Pak. Termasuk lagi-lagi baru-baru ini ada kita bikin apa itu spanduk baliho itu dipasang di depan kelas, itu yang saya foto Pak. Nah, tapi itu kebetulan ada Pak. Ya alhamdulillah rahmat Allah. Nah, kasih lagi. Nah, lanjut saya mau sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, menyangkut masalah baju Pak, alhamdulillah sudah lunas. Hanya saya tidak ambil. Kenapa? Karena jangan sampai tercecer lagi. Masa orangnya berantakan. Iya Pak. Kalau di rumahku itu aib, bukan berarti bawaan Pak. Kalau umpama besok karena tidak dipakai itu ceritanya, bisa saya ambil diangkat itu di Ternate, mata kaki depannya di Balmas. Saya kalau sudah jadi ambil, kalau apa enggak dihitung saya. Oh iya Pak, iya. Insyaallah. Iya, insyaallah sebentar saya ambil. Iya. Dananya di bawah. Dananya itu Pak kurang ringan Pak, juta. Ada pernah kulkas itu dulu kukirimkan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi kemudian lanjut, Bapak tadi sudah sampaikan menyangkut masalah pakaian seragam.
Insya Allah kita sudah dengarkan lagi. Makanya Pak, setiap itu kalau ada kita sampaikan Pak apa yang pernah disampaikan, saya tidak mau menyampaikan sendiri, tapi selalu dalam situasi personal supaya ini yang kita jaga Pak. Tapi insya Allah kita sudah dengarkan tadi apa yang disampaikan Bapak karena sesuatu hal. Namun itu adalah upaya-upaya beliau sebagai anak. Nah kemudian menyangkut masalah menyangkut masalah pendidikan arba'in ini, bagaimana kita harus memahami juga bahwa memang pendidikan itu adalah bukan dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama ada kualitas dan fisik. Nah, kalau dua ini sudah berbarengan maka insya Allah kuantitas atau jumlahnya yang diharapkan insya Allah. Nah, saya katakan tadi ini bahwa kalau saya pribadi persoalan bangunan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena biar saya di bawah pohon kayu. Iya. Makanya di Pompa itu pohon kayu juga pohon kayu. Sekarang ini malah berapa kelompokan. Tapi bagaimanapun juga kita ini adalah selalu dipantau oleh pengawas pemerintah. Salah satu ukuran mereka adalah tempatnya anak-anak berproses. Nah ini yang menjadi pemikiran dan ke depan kita Pak. Karena itu tadi kesyukuran luar biasa. Kenapa kita bersyukur? Baru dibuka saja ini orang sudah berlomba-lomba. Bayangkan Pak dulu waktu sebelum masuk 5G anak FI, ya kan masih ada bangunan. Sekarang ini sudah pas ini 3 kelas FI karena 2 kelas yang sekarang ini Pak, yang kelas 1. Satu kelas yang kelas 2 jadi 3. Nah, rahmat Allah juga di atas, pengaji luar biasa. Iya Pak, dan itu pengaji memang harus selalu berada di atas. Kenapa? Al-Quran itu yang bilang Ustaz Adi Hidayat, kalau ada penghafal Al-Quran 1 orang di kampung itu maka menjadi rahmat satu kampung itu. Apalagi berada di atas. Ini memang perlu di atas untuk menyinari kita. Sehingga barangkali pemikiran yang saya pikir sudah Pak sendiri ini sudah pikirkan itu. Ya. Sekarang saja sudah begini full, apalagi ke depan. Baru saja dibuka sudah sekian siswa, apalagi ke depan. Saya sudah bisa bayangkan. Sebenarnya saya biasa berbincang-bincang, Pak, andaikan bukan COVID ini, saya tidak tahu seperti apa ini sekolah, orang pindah kemari Pak. Iya. Nah, jadi apa namanya? Dulu itu Pak waktu ada itu kan kita foto-foto juga, termasuk bila kita foto-foto. Jadi baru-baru ini karena minta dari Kanwil foto itu di gedung, ya itulah tempatnya kita foto. Iya Pak. Sama jaga Ibu Ketua Kepala NI foto ini, termasuk nanti anak Bapak. Nah, maksud saya ke depan ini ya kalau pemikiran manusia ya hari ini lebih bagus daripada kemarin dan hari esok pasti lebih bagus daripada sekarang. Pemikiran manusia, tapi manusia hanya berusaha menjual yang ditentukan. Termasuk Ibu Dewi dulu, dia ngomong tapi dia bilang saya sangat suka sekali di sini Pak. Ini namanya Ibu Dewi Pak. Yes. Kenapa? Karena dia lihat selalu di rumah pengaji. Dia bilang ada apa kamu selalu di sini? Saya lihat di sini. Saya kasih obat Pak. Ada obat itu minyak kelapa campur mandi. Ya. Obat jerawat itu betul. Iya, iya. Ya. Jadi maksud saya begini. Ini Pak ini ya kita intermezzo tapi perlu juga bagian daripada usaha semoga rahmat Allah berikan rezeki kepada Bapak. Karena barangkali kalau si Podal tahu namanya
Ya mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Bapak disehatkan Allah, usaha lancar. Insya Allah kita juga ini apa yang diprogramkan, apa yang disampaikan, apa yang diusahakan. Itu tadi intan surullah yang zulkum aqdamakum, barang siapa yang menolong agama Allah, maka pasti Allah juga akan menolong. Ya. Jadi kemudian saya juga Pak ini alhamdulillah jadi dua saya punya program Pak menyangkut masalah ini. Pertama adalah program yang belum dibukukan, tapi program ini sudah jalan. Yang pertama tadi tolong bapak-bapak, ibu guru jam pertama mengajar biar olahraga tabet Pak, pengaji dulu anak-anak. Maksudnya pengaji bukan coba Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, bukan itu maksud saya. Diidentifikasi anak-anak yang tidak tahu mengaji kemudian dipengaji. Ya, diidentifikasi karena asum banyak ada juga pendapat mengatakan pengaji itu Allah. Kemudian mari kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki tajwidnya. Artinya minimal laza sasha itu yang selalu kita anukan. Nah, yang kedua, jangan khawatir masalah untuk bawa anak-anak berceramah. Nanti ini saya sampaikan dulu. Dan nanti saya bina, nanti saya antar ke mesti. Jangan makin khawatir. Insya Allah asal saya sehat, nanti saya menjanjak Bapak tidak usah pikirkan itu masalah kesana kemarinya Pak. Insya Allah Pak, saya berniat bantu Bapak. Betul saya kebetulan demi akhirat Pak. Mudah-mudahan mak barak tak lima akhirat. Dan inilah yang saya lakukan. Alhamdulillah. Itu anak-anak yang sekolah di sini Rahmat, Baim. Anak-anaknya perlu Pak ke yayasan, ditegasi juga anak-anak supaya harus juga ketika Pak Lahaya suruh menghafal ceramah karena saya sudah kasih itu hanya mereka abaikan. Jadi ini kesempatan menyampaikan maksud saya begini. Itu juga adalah bagian daripada promosi sekolah ketika mereka pulang kampung nama ceramah yang didahului dengan saya nama ini bersekolah di MTS Anur Baitur Rahim Polewali, di mana guru saya membimbing kami. Oleh karena itu kalau mau seperti saya sekolahlah kamu di sana karena di sana bagus sekali. Bukan hanya itu, mengaji juga. Nah, itulah yang dilakukan di mata kami Pak. Ini juga dilakukan anak-anak sekarang dan alhamdulillah responnya masyarakat luar biasa. Iya. Tinggal amini, tinggal kerjasama dan dukungan kita semua. Maksud saya, apalah artinya kita banyak bicara tapi action yang bicara banyak tapi action artinya no way. Saya katakan waktu saya ditatar Pak Dianu, ditatar di sama nanti Ibu Arfa, ditatar ini kepala sekolah. Banyak teman saya kepala sekolah Pak di sana. Saya katakan sekarang ini kita harus membedakan mana andragogi, mana pedagogi. Kalau pedagogi itu mengajar anak-anak, kalau andragogi. Lalu kemudian kalau kita secara ini namanya kepala sekolah. Namanya kepala sekolah itu harus bicara berlandaskan. Tidak. Ada teman saya Pak, mohon maaf, ditanya bagaimana cara menilai guru ketika kamu supervisi, dan saya lewat saya intip-intip. Bukan seperti itu. Itu namanya bicara anak-anak bicara itu. Ini kita berbicara masalah skop, regulasi, seluruh bangsa. Jadi itu yang saya lakukan Pak. Jadi apa yang kita saya minta kepada saya berbicara ini sebagai divisi pendidikan belum masuk dalam kategori belum masuk kategori apa namanya sebagai kepala madrasah ya. Tolong bapak-bapak ibu, pertama adalah kita harus, dan itu andaikan wajib-wajibnya. Tapi mari kita wajibkan khususnya dalam yayasan pendidikan ini. Pertama adalah sebelum pelajaran dibeli di pengajian anak. Di pengajian anak walaupun 5 menit. Yang dimaksud pengaji, pindah bukan mengaji atau identifikasi itu. Siapa yang datang mengaji? Abata
lalu kemudian di Bangaji. Nah, kalau pintar nih katanya online dan seterusnya. 3 bulan itu adalah memberikan respon ke mereka orang tuanya untuk masukkan anaknya sini. Kedua, saya Topi yang tanggung jawab itu kasih ceramah anak, baik di sini maupun di Serpong. Saya Topi tugas itu. Dan saya antar insya Allah. Dan alhamdulillah ini luar biasa Pak, jalan betul, tidak main-main. Ya. Selanjutnya sebagai lagi-lagi saya berbicara ini dari pendidikan. Selanjutnya kita barangkali semua ini adalah upayakan, saya mohon maaf nih Pak, kerjasama yang baik dalam hal mengungkapkan suatu ungkapan. Saya dulu waktu sampai dengan orang tua termasuk di samping rumahnya Bapak, anak tak masuk ke pengaji. Maksudnya mari kita selalu jaga kepercayaan, jangan gampang kita mengeluarkan ungkapan lalu menjadi ukuran kepada siapapun yang kaitannya dengan pendidikan kita ini, lalu kemudian tidak kita laksanakan. Tapi mari kita mengucapkan lalu kemudian upayakan untuk melaksanakan. Ya. Apalagi ini menyangkut masalah ini Pak. Mudah-mudahan ke depan ini ya, karena ini Pak pengawas dengan biasa pantau. Ya. Maksud saya dalam situasi COVID, biarlah di sini dulu, tapi ada di sana, umpama begitu. Iya Pak, karena kalau tidak seperti itu, ya bagaimana kita menyampaikan kepada, karena memang betul-betul saya tidak bisa bayangkan kita punya pendidikan ke depan ini Pak. Iya. Responnya masyarakat, usul saja Pak, untuk saya di sana, ke sini, sekarang tinggal sampai kelas Pak. Sama bakuanan serta. Sama juga Pak Sakiudin, lalu itu anak mau sekolah di sini tapi gerak-geriknya saya tentang itu yang bisa Pak. Karena juga memang begitu ada dia punya setahunnya kasih masuk. Jadi yang dikasih masuk karena yang sampai jadi virus. Yang selanjutnya saya sebagai analis pendidikan kita ditahan satpam sekolah. Jadi bagusnya barangkali orang-orang di sekitar sini itu hanya ya sudah paham Pak itu karena ke kantin tadi jelaskan itu. Kemudian satpam, selanjutnya masalah teknis dalam hal merekrut dan mendidik, termasuk dalam hal ini adalah responsibilitasnya dan menyangkut masalah jadi saya ini Pak terus terang kan di Serpong Pak kunci yang punya tanah itu kan beberapa mengatasi dan biasa barangkali kita dengarkan informasinya, tapi itu yang punya tanah tidak mau sekali tersangkal bukan saya. Dan kenapa bukan saya, kenapa bukan yang lain, malah Pak Dr. Husaini itu karena tapi dia lalu saja malah katanya terus kita panjang lebar ini masjid bukan ji ini yang biayai tapi yang bersangkutan lagi yang punya mau kapan caranya. Jadi untuk Serpong Pak ini ya sementara ini biarlah saya di dalam, bukan berarti bahwa saya tinggalkan di sini karena kapasitas saya adalah
kapok semua. Dan di sini di dalam saya berupaya sehat-sehat karena belakangku di sakit. Saya upayakan gerakan-gerakan ini lebih bagus daripada kemarin dan hari esok lebih bagus daripada sekarang dalam hal kualitas dan kuantitas dua kita punya madrasah ini. Iya Pak. Yang penting kerjasama teman-teman yang baik. Kemarin dulu Pak juga ini telepon Pak TU, Pak Ismail. Dia katakan ada saya punya S2. Barangkali ini yang maksud saya juga memulio S2. Oh iya. Saya bayangkan memang bahwa pasti pakai kacamata ini. Memang. Suka internet sedih. Jurusan apa itu? SKI Sejarah Kemuliaan Islam. Ya, dia tahu itu masalah piramida di Timur Tengah, Mesir. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi insya Allah kita sudah tahu. Ya. Dia katanya ini Pak informasinya karena datang di rumah. Dia anak satu kasih tapi kulit. Saya bilang wah ini yang kita harapkan ini. Artinya membangun agama Allah ke depan. Ya. Makanya saya anti sekali saya tadi apa yang disampaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak itulah yang terjadi dalam hal untuk memperjuangkan tak lain dan bukan adalah agamanya Allah yang disaksikan oleh Bapak Pemimpin kita. Ini ya, amin ya rabbal alamin. Nah itu jadi saya sebagai divisi pendidikan saya akan cover semua dan saya akan pantau terus. Baik yang saya katakan tadi itu adalah kedisiplinan Bapak Ibu, guru. Kedua adalah apa yang dikatakan termasuk pengaji saya akan pantau terus. Ini termasuk ceramahnya saya akan latih anak ceramah dan nanti saya bawa ke masjid. Jangan di kita. Tolong bisa saja pengajian ini anak-anak tak di sini. Kalau di dalam sektor nanti saya sendiri bersama dengan teman-teman guru di dalam. Jadi ya Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Saya mohon maaf Pak ini kalau ada hal-hal yang saya ungkapkan ini sementara beginilah barangkali dulu yang saya sampaikan Bapak Ketua Yayasan. Kalau ada lagi yang perlu kita sharingkan sebentar karena masih panjang ini kan kita akan minum kopi. Insya Allah kita akan sharing-sharing lagi apa-apa yang belum saya sampaikan Pak. Atau masih ada Pak? Iya Pak. Pertama, hanya satu Tuhan yang benar ini saking belakangan. Mungkin karena terlalu banyak goyang. Saya pun kecil itu namanya banyak goyang. Banyak punya saya tulis dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Pendidikan kita. Yang pertama adalah